dan bapak kita tertancap duri di telapak kaki kita, digugurkan dosanya oleh Allah. Mungkin nggak rasa sakit dalam sakratul maut itu tidak menggugurkan dosa? Ya tidak mungkin. Kenapa ada orang kafir ketika meninggal tampaknya tidak terlalu sakit? Karena Allah memberikan kebaikan puncaknya pada saat mati. Setelah itu tidak ada lagi kebaikan untuk mereka. Katakan sama hati kita, ya Allah, kalaulah nanti sakratul maut itu menyakitkan untuk saya, mulai hari ini ya Allah, saya ridho. Selama rasa sakit pada sakratul maut itu menggugurkan dosa-dosaku yang banyak di sepanjang hidup saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Shamila Series Special Ramadan. Masya Allah, makin hari makin makin bikin kita ingin mendapatkan ampunan Allah. Dan alhamdulillah ini sebenarnya tips nih Ustaz, sebenarnya tips trik kita untuk menggapai itu perkara-perkara apa sih yang harus kita lakukan, apa yang perlu kita hindari gitu sebenarnya kalau Ana lihat di beberapa poin yang Ustaz sampaikan, Masya Allah. Nah, memang kelihatannya ya kalau semua rentetan poin-poin itu sebenarnya kalau Ana sendiri ya kayak gampang ya untuk ngomong, aku mau deh maafin atau apa gitu, itu salah satu. Cuman kok berat banget Ustaz kayaknya ya gitu Ustaz. Iya. Lemah antum aja berat. Iya benar. Dia udah ditutupin Ustaz, tapi tetap kelihatan. Iya, Masya Allah. Itu lemah kita aja berat, apalagi masalah yang bisa menghantarkan kita ke surga. Yang paling susah dari amal-amal penduduk surga itu bukan masalah fikihnya, tapi masalah kesehatan hati kita kan. Jadi semua perkara yang bisa menghantarkan kita kepada ampunan itu hampir 70% semua tentang masalah amalan hati. Ya, luar biasa. Iya, gimana? Amalan hati itu yang hari ini sering kita remehkan, tapi justru menjadi penghantar semua kebaikan. Semua amalan hati itu berporos kepada surga dan rahmatnya Allah. Insya Allah Ustaz, kita bisa bareng-bareng untuk memperbaiki ini semua. Insya Allah masih ada waktu karena kita masih ada istilahnya 7 hari, berarti 4 hari lagi ya? Atau enggak, kalau hitungannya berapa? 6 hari lagi. 6 hari lagi Insya Allah. Jadi kurang lebihnya ya Ustaz. Karena kita nggak tahu yang puasa duluan sama lebaran duluan Ustaz. Iya. Tapi enak, salah satunya adalah dengan adanya perbedaan hari antara Muhammadiyah dan NU ketika memulai bulan Ramadan, maka setidaknya tidak ada malam ganjil dan tidak ada malam genap. Malam ganjil kamu adalah malam genapku, malam genapmu adalah malam ganjilku. Jadi dihabisin 10 malam terakhir itu ya Ustaz ya, Masya Allah, untuk mencari. Harus dihabisin. Dihabisin berarti gini dong. Dihabisin tuh, habis-habisan gitu, kita mengejar gitu loh Ustaz. Antum kayak kelihatannya kurang bahan gitu ngomongnya. Iya benar. Kenapa orang itu kadang-kadang kurang bahan kalau dia ngomong? Bahannya nggak cukup Ustaz? Bukan. Karena dia temannya bukan penjahit. Coba kalau temannya penjahit. Oh iya, banyak bahannya. Gampang asap nyari bahan Ustaz. Bener juga Ustaz. Di sini nggak ada yang penjahit sih Ustaz. Makanya kadang-kadang saya tuh dekat sama penjahit. Ya Allah. Supaya banyak bahannya. Oh Masya Allah gitu ya. Ya. Bisa juga Ustaz. Nah kalau ngomongin amal nih Ustaz, yang yang kita lakukan kayak itikaf. Padahal sebenarnya kita tuh pengen sembunyiin sebenarnya Ustaz. Kan kalau kata Ustaz kan waktu dulu sering juga nyampain sembunyikanlah amalmu gitu kadang-kadang Ustaz. Tapi kan kalau kita itikaf gitu kan kelihatan Ustaz di masjid. Dan yang itikaf itu nggak 1-2 orang, rame lagi gitu. Otomatis ya namanya itikaf kan termasuk amal yang nggak bisa disembunyikan. Tidak semua amal bisa disembunyikan. Iya, berarti ada yang disembunyikan. Amal yang tidak bisa disembunyikan kayak sholat di masjid kan nggak bisa disembunyikan, kecuali dia pindah-pindah masjid yang lain gitu. Adzan gitu nggak bisa disembunyikan. Siapa ini yang adzan? Saya di tempat yang tidak perlu antum ketahui di mana. Gimana sih, nggak bisa lah. Ya kan? Ya, betul. Kajian kan harus kelihatan. Iya. Ini kajian siapa? Cukuplah hanya Allah yang tahu siapa saya. Ya enggak bisa lah. Iya, ya kan? Makanya ketika ada amal yang harus kita perlihatkan, ya memang harus diperlihatkan. Tentunya ekstra effortnya luar biasa untuk menghadirkan keikhlasan.
Itulah Ustaz. Tapi bagaimanapun kita langsung menuju kepada kaitannya pada pembahasan pokok yang poin yang keempat kan. Termasuk salah satu di antara perkara yang menjadikan diri kita Diampuni. mudah diampuni oleh Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah itu yang keempat adalah bagaimana kita berusaha betul untuk menjadi orang yang senantiasa tawadhu dengan amal yang kita perbuat. Maka sesungguhnya Imam Ibnu Qayyim pernah berkata, rahmatnya Allah itu kayak air. Kenapa rahmatnya Allah itu disifati oleh beliau dengan kata air? Karena air itu selalu menurun ke tempat yang rendah. Dan tidak pernah air mendaki ke tempat yang tinggi. Antum kalau ngelihat air mendaki ke tempat yang tinggi, antum takut gak? Malah takut kan? Airnya naik gitu. Air mancur Ustaz. Air mancur, iya. Tapi turun lagi ke bawah Ustaz. Iya. Maka sesungguhnya melihat air mendaki itu nggak mungkin ada dengan gaya gravitasi yang Allah tetapkan. Sama kayak ngelihat ular kan, ular itu sebenarnya bisa berkedip atau tidak berkedip? Enggak berkedip Ustaz. Tidak berkedip. Makanya kalau lihat ular berkedip lari mas, berarti itu jelmaan setan, kata Ustaz Faizal. Kalau ada ular kok dia berkedip berarti itu setan. Karena ular kan nggak punya kelopak mata. Iya. Nanti kalau antum melihat ular, ayo Kedip dah. Udah patah dulu aja Ustaz. Juga dua-duanya sih males Ustaz. ayo berkedip Mau juga. dia jelmaan dia mau apa? Kata ularnya oh main-main sama Jadi saya. keinget ada ular di samping. Astagfirullahaladzim. Ya. Maka itu yang kita harus paham. Sama berarti bahwasanya salah satu di antara part terindah ketika kita ingin untuk menebus kesalahan kita, memantaskan diri kita, mendapatkan ampunan. Poin yang keempat itu, 4 atau 5? 4. Keempat Ustaz. Yaitu adalah kita senantiasa untuk tawadhu. Walaupun kita telah melapisi pada dinding kehidupan kita dengan banyak ketaatan. Penyakit yang mereka yang tidak taat itu biasanya karena syahwat. Ketika mereka tidak mampu melahirkan ketaatan, membidani ketaatan. Tapi penyakitnya orang yang taat itu bukan lagi meninggalkan amal. Penyakitnya orang taat itu adalah ketika dia merasa tinggi dengan setiap amal yang dia kerjakan. Dan dia merasa besar dengan ibadah yang dia kerjakan. Padahal sifat amal itu simpel mas. Sifatnya amal itu semakin kamu merendahkan, justru semakin amal itu akan ditinggikan oleh Allah pada saat yang Allah tentukan. Makanya banyak amalan-amalan dulu para sahabat Nabi, para tabi'in, yang mereka itu merasa sangat tawadhu, tapi setelah mereka meninggal dunia, amalan-amalan itu diangkat oleh Allah kayak roller coaster, naik ke tempat yang tinggi. Tapi yang mengangkatnya Allah, bukan manusianya. Makanya mengangkat amal terlalu tinggi dan terlalu melangit. Itu sebagaimana kita membawa satu benda ke tempat yang tinggi ketika sedang terjadi badai petir. Apa yang terjadi? Antum mengangkat diri antum ke tempat yang tinggi ketika sedang terjadi badai, hujan, petir, kilat, halilintar menyambar-nyambar. Apa yang terjadi? Bisa kesambar juga. Ustaz. Bisa kesambar. Kita kan Maka mengangkat amalan terlalu tinggi itu bisa tersambar oleh petir sampai akhirnya menjadi hangus, berantakan, dan tidak tersisa. Meninggikan amal kita itu sebagaimana kita menabur amal kita sebagai pasir, sebagaimana pasir di atas batu, lalu tidak lama tersapa dengan angin tanpa meninggalkan satu bekas pasir pun di atas batu itu yang telah menjadi licin kembali ketika tersapu dengan angin. Itulah bagaimana kita berusaha betul. Kalau kamu semakin meninggi dan semakin melangit dengan perbuatan yang kamu lakukan, maka justru semakin Allah enggan untuk menerima amal itu. Dan justru Allah paling membenci amal. Yang dibenci oleh Allah bukan hanya mereka yang tidak beramal, tapi yang dibenci oleh Allah adalah mereka yang ujub dengan amal yang mereka perbuat. Makanya antara bahasa psikologi sunnah dengan bahasa psikologi motivator itu beda. Kalau motivator harus bangga, harus ini. Memang betul, tapi kalau terlalu overconfidence itu menyebabkan akhirnya kita menjadi ujub dengan perbuatan kita. Sunnah itu menutup setiap pintu yang bisa menyebabkan rusaknya hati. Terlalu overconfidence dan terlalu over terhadap perasaan kita ketika kita sudah melakukan ketaatan, itu sesungguhnya bisa menyebabkan akhirnya kita susah dimaafkan oleh Allah. Makanya kita sering nggak mendengar kisah orang solih yang matinya tragis. Sering kan?
Ada orang yang soleh tapi matinya tragis. Contohnya seorang muadzin yang sudah berpuluh-puluh tahun menjadi muadzin tapi matinya murtad. Ya kan? Ingat kan kisahnya? Ada seorang muadzin, satu waktu dia naik ke tempat tinggi melihat seorang wanita, jatuh hati kepada wanita itu, dilamarlah wanita itu, tapi wanita itu Nasrani. Lalu mengajukan syarat, kalau kamu ingin menikahi aku, maka berpindahlah agama. Dia berpindah agama. Ketika sudah menikahinya, berpindah agama, hari itu dia murtad, sekaligus pula dia menikahi wanita itu, dia naik ke rumahnya karena ada sesuatu dan dia terpleset, jatuh meninggal dunia pada hari ketika dia murtad. Ada seorang ahli ibadah puluhan tahun, tapi akhirnya dititipi seorang perempuan yang ujung ceritanya itu akhirnya dia mati murtad juga. Banyak kisah-kisah orang soleh yang matinya murtad. Iya, penulis buku juga ada ya. Iya. Ada Abdullah Al-Qasimi yang disebutkan sebagai salah satu ulama besar, tapi akhirnya matinya sebagai orang ateis kalau tidak salah. Kenapa banyak orang yang tampaknya secara zahir bertabur dengan ilmu dan amal soleh, tapi matinya tragis? Para ulama mencoba untuk membuat teori benang merah yang menyamakan mereka. Karena setiap pencapaian ketika sudah orang merasa tinggi dengan amal itu, maka itulah yang menjadikan Allah seketika meninggalkan amal itu dan membiarkan dia tersesat dengan apa yang telah dia capai. Makanya akhirnya kita harus sadar pula bahwasanya orang sombong itu ada tiga. Sombong dengan harta, sombong dengan jabatan, dan yang ketiga itu sombong dengan ilmu dan amal. Dan itulah yang paling buruk. Maka itulah terapi yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah ketika Ibnu Taimiyah itu sering merasa dibisikkan oleh setan tentang pencapaian semua usahanya yang luar biasa gitu. Maka seketika Ibnu Taimiyah itu untuk menetralisir kembali bahwasanya beliau itu bisa menjadi sombong dengan semua pencapaian ketika dibisikin oleh setan, maka yang dilakukan terapinya oleh Ibnu Taimiyah itu apa? Beliau membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya tim-tim ini nih yang mereka merasa sudah pintar gitu. Saya gitu. Alhamdulillah karena nggak ada tiganya sih. Alhamdulillah diselamat berarti ya. Harta, jabatan. Iya. Ya ilmu. Astagfirullahaladzim. Bangga lagi. Maka kemudian anak orang pintar-pintar tuh biasanya akhirnya apa? Dia merasa tuh sekarang saya sudah luar biasa. Tanpa dia sadari menepuk dadanya ketika dia telah mencapai sesuatu, maka seketika tepat ketika dia menepuk dadanya pada satu pencapaian, di saat itulah rahmat Allah langsung pergi meninggalkannya. Makanya para nabi tidak pernah pede dengan apa yang mereka capai. Para nabi itu kalau berdoa selalu menyebutkan amal solehnya atau menyebutkan dosanya? Dosa. Minta ampunan. Iya. Padahal mereka nabi. Apa dzikir yang paling menjadi ikonik dari Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mindzalimin. Padahal beliau nabi. Apa dzikirnya Rasulullah? Beliau istighfar setiap harinya 100 kali. Apa yang paling ikonik dari kehidupan Nabi Adam? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa kehidupan para nabi itu identik dengan ampunan semuanya. Hatta Nabi Musa sekalipun. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka yang kenal dan mereka yang tahu dengan Rabb-nya dan orang yang paling jatuh cinta dengan Khalik Allahnya adalah orang yang paling paham. Rabb yang kita cinta itu paling tidak suka dengan orang yang sombong. Antum kalau ngobrol sama orang, baru ngobrol sebentar dia menyebutkan achievement dan pencapaian dia, value-value yang dia miliki, dari awal sampai akhir, antum muak nggak? Lumayan Ustaz. Iya, contohnya saya ngomong sama antum. Namanya siapa? Ustaz nggak gitu Ustaz. Contoh. Ya, oke, Ustaz. Namanya siapa? Sabto. Antum tanya saya dong. Namanya siapa? Saya Umar Mita. Tahu nggak nanti Masya Allah dikasih oleh Allah dakwah luar biasa. Follower saya 1,5 juta. Iya, Ustaz. Males Saya itu luar biasa itu. Oh, Ya. Antum kira-kira setelah itu pamit undur diri nggak? Pamit melipir Ustaz. Melipir pergi. Karena apa? Too much mendengarkan orang kayak gitu tuh nggak suka gitu. Paham maksud saya ini? Kecuali emang udah kenal deket banget gitu ya Ustaz. Bercanda sih tujuannya Ustaz ya. Iya kalau itu kan antum bisa bedain antara iya, yang bisa. hanya untuk melumerkan Nah, suasana dengan orang yang ketika ini baru ketemu yang kita udah langsung sesuatu ini. kita nggak mau tanya dia menjelaskan semuanya detail gitu.
Saya dulu juara olimpiade loh. Oh, iya. Saya dulu tuh Masya Allah, banyak orang jadi korban saya. Wih, Istri saya sekarang korban saya terakhir. udah lapar belum bisa sebagai korban. Maka sesungguhnya hal semacam itu nggak akan membuat orang Ya, nyaman ya, gitu. Dan pasti kita akan melipir. Justru yang membuat kita kagum sama orang itu orang yang mereka itu merendah. Dia punya jabatan tinggi tapi merendah. Malah. Betul, Ustaz. Karena malah Antumnya lebih respect ini gitu. pernah marah dia. Pernah marah, kecewa sama satu orang, satu komunitas lah. Apa sih ini kita? Misalkan. Apa sih ini? Saya lebih kenal sama orang-orang yang lebih daripada mereka, nggak gitu-gitu amat sikapnya. Ya atau tidak? Iya, Ustaz. Ya karena memang pada dasarnya memang manusia itu fitrahnya nggak ada suka orang yang melangit gitu. Allah pun nggak suka gitu. Makanya memiliki sifat tawadhu dalam kehidupan itu memudahkan kita mendapatkan rahmatnya Allah. Hal yang harus selalu kita bangun pada kehidupan kita itu adalah kita merendah gitu. Dan kita merasa bahwasanya amal kita belum sepantasnya untuk menjemput rahmatnya Allah. Semakin kita tawadhu, semakin besar kita itu akan dilihat oleh Allah. Biar Allah yang menerima. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat An-Najm, dibuka surat An-Najm, Allah menyampaikan kepada kita, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqah. Makanya Allah menyampaikan kepada kita bahwasanya janganlah kamu merasa suci, sesungguhnya Allah itu paling tahu di antara manusia mana yang paling bertakwa di antara kalian. Itu Allah sampaikan di dalam surat An-Najm. Ayat yang ke-32, surat yang ke-53. 53, Ustaz. Iya. 33. Surat ke-53 ayat yang ke-20, ayat yang ke-32. Suratnya 53. 32, yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Ya. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Ya. Dia mengetahui tentang Jadi kamu. orang yang bertobat dipuji oleh Allah, dipuji oleh Allah. Orang yang meninggalkan dosa-dosa besar itu dipuji oleh Allah. Tapi teruskan. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Ya. Dia mengetahui tentang kamu sejak dia menjadikan kamu dari tanah lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Ya. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Iya. Siapa yang biasanya menganggap dirinya suci? Kata-kata itu memiliki korelasi dengan pembuka ayatnya kan? Alladzina yastanibu kabairal ismi, yaitu orang yang mereka menjauhi dosa-dosa besar yang tadi di awal ayatnya. Orang yang sudah bisa taat menjauhi dosa-dosa besar itu terkadang paling cepat merasa suci dia. Dia merasa lebih baik gitu. Lalu dia tanpa dia sadari dia meremehkan setiap orang. Lalu dia mengukur ukuran ketaatan orang dengan ukuran dia, mengukur volume ibadah orang lain dengan volume ibadah dia. Padahal yang harus kita paham setidaknya dua kaidah. Yang pertama, setiap orang itu memiliki amal ibadah dan rezeki ketaatan yang berbeda-beda. Setiap orang itu memiliki rezeki ketaatan yang berbeda-beda. Ada di antara kita yang pintar puasanya, tapi termasuk orang yang mudah emosional. Ada orang yang mungkin jarang puasa tapi hatinya lapang ketika menyikapi sesuatu dan sabar. Ada orang yang terkadang sholatnya tidak terlalu kencang dalam sholat sunnah tapi sedekahnya banyak. Makanya kata Imam Malik, Allah membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Makanya yang pertama kaidah kita itu apa? Kita tidak bisa memaksakan volume ketaatan kita dengan volume ketaatan orang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus selalu memahami betul dalam kaidah ketika kita beramal gitu. Maka bisa jadi ada saudara kita disulitkan pada satu amalan yang kita lihat ketika dia disulitkan pada amal itu, tapi ternyata Allah memujinya pada amal yang lain. Sehingga akhirnya ngeliat orang lain itu jadi lebih baik. Maka itu juga pintu surga juga dibagi juga ya, Ustaz ya. Yang pintu surga kan beda-beda, betul. Sehingga akhirnya cara kita memandang sesuatu itu menjadi lapang gitu. Dan kita tidak menjadi tinggi dengan amal yang kita perbuat. Ujub dengan amal itu kayak rayap pada kayu. Yang pasti sejatinya merusak.
Ujub pada amal itu kayak kolesterol yang menempel pada dinding-dinding lambung dan usus antum. Usus saya. Dan itu akan bersifat merusak sekali, cepat sekali merusak. Meluluh lantakkan setiap ketaatan dan meluluh lantakkan setiap ibadah yang kita perbuat. Ya, makanya selalu tawadhu itu baik. Dan tawadhu itu orang yang dia membumi itu tempat berkumpulnya segala sesuatu. Antum kalau pengen makan sop, memilih piring yang datar atau memilih mangkok yang cembung? Yang gini, karena ada airnya kan. Iya, itulah kaidah kita. Kalau kamu pengen berkumpulnya banyak kebaikan, ya kamu merendah, bolongin tengahnya. Kalau kamu pengen merasakan nikmatnya sup, jangan pakai piring datar. Apalagi piring yang menjulang ke atas gitu. Jangan bolong juga sih, Tad. Kalau bolong hilang semua. Iya, betul. Kita harus bolong di tengah. Ya. Supaya bisa mengumpulkan banyak kebaikan. Lebih baik dipandang orang biasa, tapi akhirnya engkau mulia di sisi Allah daripada engkau dipandang mulia, tapi engkau itu biasa banget di hadapan Allah. Makanya ini kerja keras yang harus kita hadirkan untuk merasa rendah hati. Kalaupun kita sudah dimudahkan untuk taat, hati-hati terhadap penyakitnya taat, yaitu merasa ujub. Ada satu kisah, ada seorang ulama sholat malam dengan anaknya. Udah sering saya sampaikan kisah ini. Maka ketika dia sudah selesai dengan sholat malamnya menjelang sholat subuh, maka dia membuka jendela. Lalu mendapati orang masih tertidur dengan tanda-tanda lampu yang masih redup di rumah-rumah mereka. Lalu dia berkata anaknya, lihat orang masih tertidur, bagaimana mereka bisa mendapatkan surga kalau tertidur sebelah sini ketika sepertiga malam. Maka bapaknya langsung menghardiknya dan menegurnya. Lebih baik kamu sholat subuh, lebih baik kamu sholat isya, bangun subuh dengan hati yang merendah, itu lebih dicintai oleh Allah daripada kamu habis isya, sholat malam, sepanjang malam suntuk, tapi ujungnya kamu malah merendahkan orang. Ya enggak, Mas? Lebih baik kita hatam 10 kali, tapi kita merendah, daripada kamu hatam 2 kali tapi sombong. Paham. Dia nggak paham dia. Paham, Ustaz. Otaknya lagi. Enggak, Ustaz. Beneran. Ya, saya ngomong gimana? Ya, apa namanya, lebih baik merendah. Enggak, saya tadi nyebutin gimana. Fisiknya doang di sini. Hatinya terbang. Kayak elang. Enggak, Ustaz. Kan tadi saya ngomong. Ini kan bukan. Saya tadi ngomong sesuatu yang sifatnya jokes loh sebenarnya. Yes. Lebih baik antum hatam 10 kali, tapi antum merendah daripada antum hatam 2 kali tapi sombong. Loh, baru ketawa. Iya. Pentium 1 ya. Oh, Pentium enggak? Pentium zaman dulu saat komputer. Maka sesungguhnya kadang-kadang penyakitnya manusia itu kan cepat jadi sombong gitu. Dan akhirnya kita suka merendahkan orang. Antum sholat taraweh, pulang-pulang jam 11 karena habis sholat taraweh antum baca 3 juz gitu. Lalu antum melihat tetangga antum baru pulang jam 11, antum dalam hati antum, astagfirullahaladzim. Bulan Ramadan jam 11 baru pulang. Ini biasanya ngelembur, habis ngelembur makan bareng. Bulan Ramadan enggak ingat Allah. Ya Allah. Itu siapa tuh? Ya kan? Iya. Tapi walaupun kita senyum, Bang. Iya. Dalam hati. Astagfirullahaladzim. Ya atau tidak? Itu tapi padahal dalam hati ya, Ustaz. Itu pun enggak. Tapi kan itu tidak ada yang dalam hati itu kan akhirnya menjadikan itu kan bagian dari hati kita yang sudah berprasangka kan. Iya. Kalau makanya akhirnya redup gitu biasanya anak bilang, wah tokelnya habis gitu, lebih kayak gitu kali ya. Untuk lampu malam. Dia makanya nggak melakukan sholat malam. Iya, karena antum bangunnya juga subuh. Gimana antum berprasangka mereka buruk? Ketawanya gitu sekarang. Saya alhamdulillah Ustaz. Ini kayak penontonnya banyak Ustaz ya di sini Ustaz ya. Iya kan? Saya tuh alhamdulillah Ustaz setiap malam nggak pernah berprasangka sama tetangga-tetangga saya gitu. Dengan berbagai macam hal. Lantas bangun jam berapa jam? Ya gimana? Anu justru yang paling telat.
Artinya bahwasanya Iya. memiliki sifat tawadhu itu kemuliaan yang menjadikan kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Kalau antum dapetin ada orang yang dia tawadhu membumi itu, kita justru takjub nggak? Takjub dan kita Respect malah respect gitu. Iya, betul Ustaz. Kita misalkan umroh gitu, terus kita dapetin orang ini punya jabatan Ya, luar betul. biasa, tapi dia nggak Banyak cerita, kejadian terus kayak gitu. membaur, Iya. bercanda gitu, terus pakaiannya biasa itu kita, wih, ternyata latar belakangnya dia komandan, oh Iya. ternyata dia direktur gitu. Itu lebih ngena ke kita kan? Iya. Daripada mungkin kita maaf ya ngeliatin orang dari ujung sampai ujung tuh semua merek terkenal. Ya kan kadang-kadang bisa Ya, jadi betul. gitu ya. Iya, Ustaz. Ini kan kecocokan, bukan kita nggak suka enggak, tapi kadang-kadang kan hati kita Tapi tuh diuji jadinya gitu, kurang- hati kita jadi diuji gitu loh. Betul Ustaz. Ya kan? Kok kayak gini? Ya dari atas sampai atas semuanya terkenal. Di sini Gucci, gentong, sini apa gitu apa. Keren ya Ustaz. Ya. Iya, Ustaz. Dibandingkan dengan orang yang dia low profile gitu. Iya. Walaupun kita tetap wajib ya harus berbaik sangka kepada semuanya, tapi biasanya kita lebih diuji kalau orang itu Agak susah tapi Ustaz. Berbaik sangka tapi udah. ya antum. Iya benar. Astagfirullahaladzim. Iya, Tapi benar. disitulah akhirnya cara kita melihat analogi sederhana, Allah tuh suka dengan mereka yang membumi gitu, merendah, Iya, iya. Masya Allah. ya kan? Makanya akhirnya tawadhu itu pernah ditanyakan kepada seorang ulama namanya Hasan al-Basri. Hasan al-Basri itu pernah ditanya, apa itu definisi tawadhu? Definisi tawadhu itu sederhana sekali. Kalau kamu melihat orang yang lebih tua, katakan bahwasanya dia lebih baik darimu. Karena apa? Dia mendahului kamu dalam ketaatan. Saya kalau ngelihat antum, ya antum lebih baik daripada saya. Lebih tua. Iya. Ini penonton udah tahu. Jadi jangan terkecoh ya pemirsa. Iya. Karena secara face kan antum lebih tua. Iya, itu sama abangan aja dibilang abangnya. Iya. Astagfirullah. Iya benar Ustaz. Jadi emang harus kayak gitu. Tahu Nah, nggak, saya tua- dulu ketika waktu pertama-tama khutbah itu, ketika diserahin untuk khutbah gitu, saya kalau datang itu, panitianya ngomong, Mas, ustadznya mana? Gitu. Masa sih, Ustaz? Iya, iya, coba sedih banget ya. Allah nguji niat hati saya. Gitu. Saya bilang, maaf Pak, saya ustadznya. Oh, Masnya ustadznya. Gitu. Astagfirullahaladzim. Ya. Ya enggak apa-apa, cerita aja. Tapi kalau tawadhu, kembali kepada definisi Hasan al-Basri. Definisi tawadhu itu adalah ketika kamu melihat saudaramu lebih baik dari dirimu. Ya. Kalau kamu melihat yang lebih muda, ya, antum melihatin saya, maka antum berarti mengatakan, Ustaz lebih baik daripada saya karena saya mendahului beliau dalam ketaatan. Saya mendahului beliau dalam kemaksiatan. Ketika dia belum bermaksiat, dia sudah bermaksiat. Kan jadinya enak. Makanya akhirnya Imam Syafi'i itu berkata, kalau ingin mendapatkan kematian husnul khotimah, maka bersihkanlah hatimu ketika melihat saudaramu. Maka akhirnya part yang keempat ya, itu ternyata salah satu perkara yang menjadikan kita mudah dikasihani oleh Allah dan Allah berbelas kasih kepada kita itu kalau kita membumi. Karena ridhonya Allah lebih cepat turun melesat kepada mereka yang senantiasa merendahkan amal-amal yang telah mereka perbuat. Coba, antum bayangkan, bisa nggak antum membayangkan Abu Bakar yang dikatakan oleh Nabi, enggak Abu Bakar lah, Abu Bakar dan Umar. Contohnya Umar. Umar itu pernah diberitahu oleh Nabi, aku ketika melongok ke surga ada istana yang indah, putih, megah gitu. Yang aku sangka itu istanaku, tapi itu ternyata istanamu, wahai Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu manusia yang ketika hidup istananya sudah dibuatkan oleh Allah. Tapi apakah Umar itu langsung kepedean? Enggak. Justru malah beliau sempat yang hidupnya khawatir terus, ya enggak? Pernah enggak Umar bin Khattab mengatakan, saya penghuni surga? Iya. Enggak pernah beliau. Dan beliau tidak pernah berhenti untuk beramal soleh dan beliau tidak pernah mengatakan, kenapa kamu enggak sholat malam? Saya penghuni surga. Enggak pernah sama. Bahkan ketika beliau meninggal dunia, beliau berkata, waili ummi in lam yarhamani rabbi. Celaka aku, celaka ibuku yang melahirkanku kalau aku dengan amalku tidak bisa mendapatkan rahmat Allah. Padahal surga sudah disampaikan oleh Nabi, dialah penduduk surga. Malah nggak ada yang mengatakan, saya penduduk surga. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib penghuni surga. Tapi ketika beliau berselisih dengan sahabat
Siapa? Muawiyah. Ya, sahabat Muawiyah. Maka ketika beliau berselisih dengan sahabat Muawiyah, ketika sahabat Muawiyah memprotes kebijakan beliau sebagai khalifah sampai terjadi perang, pernah nggak Ali itu berkata, kok kamu memerangi saya penghuni surga? Kalian tuh penduduk neraka. Pernah nggak kayak gitu? Enggak. Kok kalian tuh memerangi saya? Saya ini penghuni surga, sudah dinobatkan Nabi sebagai penghuni surga. Istri saya wanita surga. 2 anak saya, 2 penghulu pemuda di 2 penghulu para pemuda di surga. Pernah nggak beliau menggunakan statement itu ketika sedang perang dengan kelompoknya Muawiyah? Enggak. Sekarang itu ada orang yang sekalinya dia dibenci sama orang langsung mengatakan kamu membenci sunnah, kamu membenci kebenaran, janganlah terlalu disclaimer gitu. Karena terkadang orang itu membenci kita itu ya mungkin karena sikap kita yang berlebihan. Maka kembali ke tadi bahwasanya sikap merendah itu jauh lebih baik. Makanya Imam Nawawi berkata, bisa jadi ada orang ketika malam dia tidak tidur, tidak sholat malam, tapi bisa jadi ketika dia bangun pahalanya lebih sempurna dibandingkan yang sholat malam. Ini bukan berarti alasan. Jadi baru ngomong, ini bisa jadi alasan. Ini bukan alasan untuk ya. Makanya akhirnya paksakan diri kita untuk tawadhu melihat segala sesuatu gitu. Itu harus dipaksa, Ustaz. Iya harus dipaksa. Ini merupakan bagian dari proses kita memaksakan diri kita supaya kita melihat orang lain lebih baik. Masya Allah. Luar biasa. Ya, makanya ada satu kisah yang disampaikan Ibnu Jauzi dalam kitabnya Uyunul Hikayah. Di dalam kitab Uyunul Hikayah ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang beribadah itu sampai 60 tahun. Tapi tiba-tiba Allah memberikan kepadanya mimpi, ada tukang sapu yang lebih baik daripada posisi dirimu. Lalu malam berikutnya dia mimpi lagi, malam berikutnya dia mimpi lagi. Akhirnya dia tahu itu mimpi datang dari Allah. Nah, dia itu punya tempat untuk ibadah itu di lantai 2. Maka dia turun dari tempat ibadahnya selama berpuluh-puluh tahun. Dia cari orang dan ketemu ternyata tidak jauh dari rumahnya tempat dia beribadah itu ada tukang sapu. Lalu dia bertanya, amalmu apa? Enggak apa-apa. Amalmu apa? Yo, yang layak ditanya amal bukan saya, kamu ulama kami, kamu adalah ahli ibadah kami. Enggak, amalmu apa? Saya enggak punya amal apa-apa. Terus akhirnya pasti kamu punya amal. Iya kecuali satu. Aku selalu berprasangka setiap orang yang beriman mereka lah penghuni surga. Ya, dalam nggak itu? It's very deep. Dalam sekali. Sehingga akhirnya menjadikan kita memahamkan kepada proses kita pada perjalanan hidup kita, memantaskan diri kita untuk menaiki setiap anak tangga mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu dengan proses kita memaksa diri kita, menempeleng amal kita supaya kita lupakan secepatnya dan kita tetap merasa rendah dan merasa berdosa di hadapan Allah. Ya. Sudah, memang ini. Ini bukan berarti akhirnya kita tidak beribadah. Saya alhamdulillah Ustadz, saya sih merasa selalu rendah hatinya dalam beribadah gitu. Ya, kamu nggak pernah sholat tahajud. Iya. Tahajud. Ngeliat orang tidur ya biarin gitu. Pas kajian juga main scrolling gitu. Buka jendela, ngeliat gelap semua. Dia juga matiin lampunya guys. Ya, dan itu tidak boleh menjadi alasan daripada nanti soal ibadah nanti saya tidak mau jadi mabuk agama. Banyak nanti orang udahlah, jangan suka-suka mengatakan kalimat mabuk agama. Kan kemarin saya udah ngomong part yang keberapa itu. Tidak ada kalimat mabuk agama kecuali diucapkan oleh orang yang mabuk dunia. Masya Allah, cakep. Tapi artinya bahwasanya jangan sampai akhirnya kita jadi malas beribadah gitu. Nanti ibadah daripada sombong malah lebih baik ibadahnya biasa tapi hatinya bersih. Loh, kalau bisa amal ibadahnya banyak, hatinya bersih. Itu yang cari, iya. Kalau kamu lebih memilih, sudahlah saya nggak usah beribadah kencang-kencang, yang penting hatinya bersih. Itu berarti kamu juga masuk perangkapnya setan. Gitu. Ya gimana kamu mau berbangga-bangga dengan ibadah? Sholat subuh jam 7, sholat asar setengah 6, sholat maghrib menjelang isya. Sholat isya
dikodok sekalian subuh. Terus apa yang mau dibanggain? Iya, Saya alhamdulillah orang yang merendah Ustaz. Ya iyalah, kamu sholat subuh dikodok subuh, sholat isya dikodok subuh. Iya, Ustaz. Inilah yang menjadikan kita akhirnya terus melahirkan ketaatan. Makanya ketika nanti antum itikaf ataupun ketika antum khatam, sudahlah nggak usah rendahkan orang lain. Bisa jadi dia khatamnya cuma sekali, tapi dia memiliki satu amal yang luar biasa ketika dia sedang membayar hutang pinjol ibunya. Saya itu, iya, saya pernah ngelihat ada orang gitu, susah payah sampai keletihan dia. Karena ternyata dia sampai melakukan apa saja, karena dia membayarkan hutang pinjol istrinya. Kita kan nggak pernah tahu. Maka kita berikan yang terbaik dengan cara kita memandang orang lain. Ya kan? Kita nggak pernah tahu. Gitu. Permasalahan apa yang Makanya dalam Islam itu memberikan prasangka yang terbaik itu termasuk salah satu di antara kebaikan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tawadhu'lah dengan setiap ketaatan yang telah kita lahirkan di dalam ibadah kita. Masya Allah. Sehingga setiap ketaatan itu kita sembunyikan, kita rahasiakan, kita lupakan. Sudah apa yang kita tetap dikerjakan. Iya. Dan tetap selalu merasa berdosa setiap waktunya. Karena setiap orang yang takut kepada Allah walaupun amalnya banyak itu dia ketakutan. Makanya Allah sampaikan itu di dalam surat Al-Mu'minun ayat 67 coba. Afwan, Al-Mu'minun ayat 60 coba baca. 60 ya. Ini ayat pernah membuat Ibunda Aisyah saja bingung beliau. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan atau bersedekah dengan hati penuh rasa takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Ya Allah, padahal dia bersedekah ya. Tapi mereka takut. Nah, tuh kan. Ayat ini sampai membuat Ibunda Aisyah pertama kali ketika turun waladina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun. Ini sempat membuat Ibunda Aisyah berkata, "Lu kok orang habis sedekah beramal soleh kok ketakutan? Apakah pelaku ketaatan ini yang disebutkan di surat 60 ayat surat Al-Mu'minun, apakah mereka peminum khamr? Apakah mereka pezina? Apakah mereka pembunuh?" Makanya mereka setelah zina dia infak, dia ketakutan. Kemudian Rasulullah bergantikan, "Bukan, Lia binti Siddiq, wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Haula'il ladina yasumun wa yusallun wa ya'malun wa yakhafuna la yataqabbala minhum." Yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun 60 adalah mereka yang banyak puasanya, banyak sholatnya, banyak sedekahnya. Tapi hati mereka itu ketakutan kalau setiap amal itu belum memantaskan mereka untuk diterima oleh Allah. Sehingga ketika mereka merasa tidak diterima oleh Allah, mereka nggak pernah merasa kepedean dengan amal solihnya. Ya kan? Jangan hanya karena jenggot membuatmu seakan-akan merendahkan siapapun yang tidak berjenggot. Jadi, ya betul. Indah betul surat Al-Mu'minun ayat 60. Jadi kalau tanda kita diterima amal ibadah kita itu, justru malah kita tidak pernah pede dengan amal. Semakin kamu banyak beramal, semakin nggak pede. Makanya Umar bin Khattab dinobatkan berkali-kali sebagai penghuni surga, tapi masih bisa mengatakan di ujung kehidupannya dengan mengatakan celaka sekali Umar bin Khattab kalau tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Padahal Nabi berulang-ulang menyebutkan dia penghuni surga. Satu, ketika Nabi menceritakan bahwasanya istana indah itu miliknya dia. Dua, ketika Nabi sedang di kebun, lalu datanglah Abu Bakar dan Umar, Utsman, lalu Nabi menyampaikan semua itu nanti menjadi penghuni surga. Tiga, ketika di atas gunung Uhud, bahwasanya Nabi menobatkan dia sebagai orang yang mati syahid. Gunung Uhud pernah bergetar, di atasnya ada Nabi, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Lalu diinjak oleh Nabi. Ihdai anti, diamlah engkau Uhud. Uhud itu tahu kalau orang beriman naik di atasnya. Diam kamu Uhud. Di atasmu ada Nabi, di atasmu ada Siddiq, dan di atasmu dua orang yang mati syahid. Mati syahid. Loh, tapi bisa menyebabkan seorang Umar tuh ya ketika mau meninggalkan harusnya, wah, akhirnya surga bentar lagi saya datang. Kan gitu harusnya. Tapi justru hatinya ketakutan kan. Celaka sekali ibuku yang melahirkan aku kalau sampai tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Jadi tanda amal itu betul-betul menggelegar di hati kita adalah semakin kita beramal itu semakin kita nggak pede.
Hatam sekali, jangan-jangan kemarin masih banyak tanda tajwidnya yang berantakan nih, nambah lagi sekali. Udah hatam 2 kali, jangan-jangan kemarin kok ada yang buru-buru beberapa surat gitu, ngantuk-ngantuk, nambah 1 kali hatam. Hatam sudah 3 kali, jangan-jangan kemarin sempat teriak dia ada yang ngelihatin gitu, nambah lagi 4 kali. Gitu tandanya. Gitu. Ketika dia malam gitu, sudah selesai dengan itikaf pagi gitu, hatinya masih nggak yakin, ya Allah, walaupun malamnya itu sudah nggak tidur dia, tapi paginya masih nggak yakin gitu. Itulah tanda yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. Masya Allah. Ya. Barakallah. Ini part ke-4 berarti. Masih poin Part keempat. yang keempat, hari yang kelima. Hari yang kelima, betul Ustaz. Nah ini juga kena banget pas kita lagi melakukan ketaatan gitu, ya kayak sedekah gitu ya, infak atau wakaf. Nah itu juga insya Allah bisa disembunyikan, karena kan itu yang bisa disembunyikan salah satunya bersedekah ya Ustaz ya. Iya. Seperti di surat Al-Mu'minun. Ya misalkan ada yang sedekah untuk Syamila, betul. 3 miliar gitu. Nah itu luar biasa. Jadi Masya Allah, Diam-diam. sembunyi aja gitu. Dan 3 miliarnya kenapa Mas? Salah 0, harusnya 300 miliar. Iya, nolnya kebanyakan. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya, gitu aja ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Ini insya Allah insight-nya bisa kita amalkan di hari-hari terakhir ini menjelang genapin kita 10 hari terakhir di Ramadan ini. 10 malam kita sambil itikaf juga, insya Allah teman-teman dimudahkan itikafnya, melakukan amal solihnya insya Allah, dan yang jelas tetap merendah untuk tetap melakukan ketaatan. Ya, itu aja. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.